reproduksi manusia adalah sistem organ yang digunakan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi dapat berjalan dengan syarat semua organ, baik secara anatomi maupun fisiologi, berfungsi dengan baik. Ciri-ciri penting reproduksi manusia adalah pelepasan sel telur, pembuahan sel telur oleh sperma, pengangkutan sel telur yang telah dibuahi ke uterus, implantasi blastosis, pertumbuhan sel telur hingga menjadi janin. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yakni interna dan eksterna. Organ reproduksi eksterna berupa skrotum dan penis, sedangkan organ reproduksi interna berupa tubulus seminiferus, epididymis, vas deferens, ductus ejaculatori, testis, vesicle seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Masing-masing organ memiliki fungsi yang saling berikatan satu sama lain dalam melakukan proses reproduksi. Organ reproduksi pria. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ tempat produksi sperma atau spermatogenesis. Kedua testis biasanya turun sempurna ke dalam skrotum dari titik asalnya di dinding belakang perut. Setiap testis memiliki panjang 4-5 cm atau sekitar 1,5-2 inci. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang terletak di bawah simfis pubis dan tepat di depan paha bagian atas. Skrotum berisi testis dan bagian terendah dari korda spermatika. Ketiga ada penis. Penis merupakan organ yang mengalirkan urin dari vesika urinaria serta berfungsi sebagai organ sanggama pada saat berhubungan badan. Keempat, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ berbentuk buah kenari yang mengelilingi uretra. Organ ini memiliki serangkaian saluran pendek yang terhubung langsung ke uretra. Yang kelima ada vas deferens. Vas deferens atau ductus deferens merupakan kelanjutan dari saluran epididymis. Ductus deferens mempunyai lapisan otot polos yang tebal sehingga memberikan ciri khas seperti tali pusat. Yang terakhir ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral atau kelenjar Koper adalah kelenjar berbentuk kacang polong yang terletak di bawah kelenjar prostat di awal bagian dalam penis. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibedakan menjadi dua, yakni genitalia interna dan eksterna. Organ yang termasuk genitalia eksterna yakni vulva, yang terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan kelenjar vestibular. Sedangkan organ yang termasuk genitalia interna yakni vagina, uterus, ovarium, dan tuba fallopi. Yang pertama ada vulva. Vulva terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan kelenjar vestibular. Mons pubis berbentuk bulat dan merupakan area lemak yang menutupi tulang kemaluan. Klitoris merupakan suatu struktur dengan jaringan ereksi yang mengandung sejumlah besar saraf sensorik dan berfungsi sebagai sumber rangsangan selama hubungan seksual. Labia mayora adalah sepasang lipatan jaringan memanjang yang terletak di posterior mons pubis dan menutupi komponen vulva lainnya. Labia mayora berasal dari jaringan yang sama yang menghasilkan skrotum pada pria. Labia minora adalah lipatan jaringan tipis yang terletak di tengah labia mayora. Labia ini melindungi bukaan vagina dan uretra. Yang kedua ada vagina. Vagina adalah struktur tubular fibromuskular yang fleksibel dan memanjang dari ruang depan vulva hingga leher rahim. Yang ketiga ada uterus. Uterus terdiri dari korpus atau badan dan leher rahim. Bagian superior korpus uteri disebut fundus, sedangkan bagian inferior yang berdekatan dengan serviks disebut isthmus atau segmen bawah rahim. Dinding rahim mengandung 3 lapisan yaitu endometrium, myometrium, dan serosa. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah gonad wanita, tempat gametogenesis dan sekresi hormon seks. Korteks luar setiap ovarium adalah tempat perkembangan folikel, sedangkan medula bagian dalam berisi pembuluh darah dan jaringan ikat. Dan yang terakhir ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan organ yang membawa sel telur dari ovarium ke rongga rahim. 3 bagian tuba fallopi dibedakan menjadi ujung luar berbentuk corong atau infundibulum, bagian tengah yang melebar dan berdinding tipis atau ampula, dan bagian seperti tali pusat.